Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 5 Ilyas yang mengikuti pembelajaran secara daring? Bu Guru harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk mempelajari materi perkalian dan pembagian desimal serta operasi campuran pada pecahan desimal dan juga persen. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja anak-anak, kita mulai dari perkalian dan pembagian desimal. Di sini Bu Guru memiliki 6 contoh, yakni 3 untuk contoh perkalian dan 3 untuk pembagian. Kita mulai dari perkaliannya dulu. Nomor 1, di situ ada bentuk perkalian desimal 0,9 dikali 6. Untuk menghitung perkalian desimal dan pembagian itu ada 2 cara. Yang pertama bisa kita hitung secara susun atau bisa kita ubah dulu dalam bentuk pecahan. Untuk nomor 1, bisa saja kita langsung dengan hitung susun, misalnya 0,9 dikalikan dengan 6. Ya, 0,9 dikali 6 dikali 9 dikali 6 hasilnya 54. Kita tulis 4, 5-nya menyimpan. 0 dikali 6 hasilnya 0, karena semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 0, ditambah 5 jadi 5. Ada berapa angka di belakang koma? 1 angka, yaitu 9. Jadi di sini juga hanya ada 1 angka. Jadi hasilnya adalah 5,4. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, misalnya kita ubah dalam bentuk pecahan 0,9. Karena hanya ada 1 angka di belakang koma, artinya dia adalah per 10. Ya, dikali dengan 6 per 1. 9 dikalikan 6, 54 per 10. Nah, ini juga sama saja dengan 5,4. Sudah, lanjut yang nomor 2. 5,4 dikalikan dengan 0,5, tapi di sini Bu Cindy lebih merekomkan anak-anak untuk perkalian desimal itu digunakan cara hitung susun saja. Ya, 5,4 dikalikan dengan 0,5. 4 dikali 5, 20, nyimpan 2. 5 dikali 5, 25, kita tambahkan 2 jadi 27. Di sini kita beri tanda strip. 4 dikali 0, 0. 5 dikali 0, 0. Jadi kita tambahkan 0, 7, 2. 270. Tapi kita hitung ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Jadi kita di sini hitung 1, 2, koma. Jawabannya adalah 2,70 atau bisa kita buat dengan 2,7 karena 0 yang di belakang ini tidak berarti. Cara duanya sama saja, 54 per 10 karena hanya ada 1 angka di belakang koma dikalikan 5 per 10. 54 dikali 5 hasilnya 270 per 100. Nolnya hilang, 27 per 10 sama dengan 2,7. Jadi hasilnya sama. Untuk yang nomor 3, kita gunakan hitung susun 4,2 dikalikan 2,4. 2 kali 4, 8. 4 kali 4, 16. Kita beri tanda strip. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ditambah 8, 6 tambah 4, 10. Nyimpan 1. Ini juga 10. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. 1, 2. Di sini diberi tanda koma. Jadi hasilnya adalah 10,08. Pusing ditambah contoh satu lagi, misalnya
1,25 dikalikan 3,2 misalnya. 5 kali 2 10, nyimpan 1, 2 kali 2 4 tambah 1 5, 1 kali 2 2. Sudah selesai yang atas dengan yang belakang, kita beri tanda strip. 5 kali 3 15, nyimpan 1, 2 kali 3 6, tambah 1 7, 1 kali 3 3, kita tinggal tambah 0, 10 nyimpan 1, 10 nyimpan 1, 4. Berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. 1, 2, 3, koma. Ini tidak berarti karena semuanya 0, jadi ini sama dengan 4. Itu adalah contoh untuk perkalian desimal. Selanjutnya kita ke pembagian desimal. Kita lihat yang nomor 4 contohnya. Di situ ada 0,5 dibagi 2. Nah, cara pertama kita bisa menggunakan porogapit dan cara yang kedua kita bisa mengubahnya ke pecahan. Kita gunakan porogapit dulu. 0,5 di dalam, 2 di luar. 0,5 dibagi 2. Karena yang ini satu angka di belakang koma, yang ini tidak ada. Jadi supaya komanya hilang, yang di pembaginya diberi 0. Ya, komanya hilang, satu angka di belakang koma, di sini ditambahkan 01. Kita langsung hitung 5 dibagi 20 bisa tidak? Tidak bisa, jadi kita beri 0, di sini diberi 0. 20 kali berapa hasilnya mendekati 50? Yaitu kita kalikan 2. 2 dikali 20, 40. Kita kurangi. 10 dibagi 20 bisa tidak? Tidak bisa, kita tambah 0 lagi. 100 dibagi 20, 5. Jadi di sini hasilnya adalah 0,25. Cara yang kedua kita ubah dulu ke pecahan. 0,5 adalah 5/10 dibagi 2/1. Artinya sama aja seperti 5/10 dikali 1/2. Ingat pembagian pecahan tandanya berubah jadi kali, yang belakang kita balik. 5 dan 10 bisa sama-sama kita bagi 5. Yang atas 1, yang bawah 2. Sudah tidak bisa 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 1/4 itu sama dengan 0,25. Jadi yang ini benar, yang ini juga benar. Ya, untuk yang nomor 5, 12,5 dibagi dengan 0,5. Kita porogapit 12,5 dibagi 0,5. Nah, ini sama-sama satu angka di belakang koma. Jadi kita bisa hilangkan komanya dan 0 komanya. Artinya kita tinggal menghitungnya 125 kita bagikan dengan 5. 12 dibagi 5. 5 dikali berapa hasilnya mendekati 12? Yaitu kita kalikan 2. 2 dikali 5, 10. Kita kurangi. 5-nya turun, 2 turun. 25 dibagi 5 yaitu 5. Di sini 0. Jadi hasilnya 12,5 dibagi 0,5 adalah 25. Cara satunya misalnya kita mengubahnya ke bentuk pecahan. Satu angka di belakang koma berarti 125/10. Dibagi dengan 5/10 sama dengan 125/10 dikali 10/5. Ini sama-sama 10 habis, sama saja kan? 125/5 atau 125 dibagi 5 hasilnya yaitu 25. Jadi anak-anak bebas mau menggunakan porogapit atau menghitungnya dengan mengubahnya ke pecahan. Nomor 6, 7,56 dibagi dengan 0,9. Cara 1.
7,56 dibagi 0,9. Nah, anak-anak lihat di sini yang satu itu 2 angka di belakang koma, yang satunya 1 angka di belakang koma. Bagaimana supaya sama? Ini juga harus 2 angka di belakang koma. Kita tambah 0. Sudah, ketika sudah komanya hilang, 0 komanya juga hilang. 75 kita garis bawah, 90 kali berapa hasilnya mendekati 75? Tidak ada, jadi semuanya 90 dikali berapa hasilnya mendekati 756? Kita kalikan 8, karena 9 kali 8 hasilnya 72. Ini 720 kita kurangi. 6 turun, 5 kurangi 2, 3. 36 dibagi 90 bisa enggak? Tidak bisa. Jadi di sini diberi tanda koma, di sini diberi 0. 90 kali berapa hasilnya 360? Yaitu kita kalikan 4. Jadi hasilnya yaitu 8,4. Bagaimana jika diubah ke pecahan? Kita coba 7,56 karena 2 angka di belakang koma artinya per 100. Jadi di sini 756 per 100 dibagi dengan 9 per 10. Sama dengan 756 per 100 dikali 10 per 9. Nolnya hilang, tinggal 756 per 90. Hasilnya sama, jadi 8,4. Ketika mau anak-anak ubah ke bentuk pecahan campuran juga tidak masalah, hanya saja jika nanti anak-anak menemukannya di soal pilihan ganda, itu harus diubah sesuai dengan pilihan yang terdapat pada soal. Selanjutnya yaitu operasi campuran pada pecahan, desimal, dan persen. Di sini guru punya 2 contoh. Yang pertama, 4,8 dikali setengah dibagi 0,3. Bagaimana cara pengerjaannya? Untuk mengerjakan soal seperti ini, lebih baik kita ubah semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa. 4,8 adalah 48 per 10 dikali 1 per 2 dibagi 0,3, jadi bentuk pecahannya adalah 3 per 10. Sama dengan 48 per 10 dikali 1 per 2, tandanya berubah jadi kali, yang belakang kita balik. Mana yang bisa kita sederhanakan? Yaitu 10 dan 10. Ingat, menyederhanakannya haruslah pada bagian pembilang dan penyebut. Langsung saja, 48 bisa kita sederhanakan? Ya, bisa. 48 dibagi 2 hasilnya 24. 24 dibagi 3 hasilnya 8. Habis, jadi tinggal 8 dikali 1, yaitu 8. Seperti ini. Karena penyebutnya sudah 1 semua, kalau 1 itu kan tetap ya, jadi tidak usah kita hitung lagi. Untuk yang nomor 2, 20% dibagi 2,4 dikali 3 per 4. 20% itu bentuk pecahannya yaitu 20 per 100 dibagi 24 per 10 dikali 3 per 4 sama dengan 20 per 100 pembagian tandanya kali, yang belakangnya pas kita balik, 10 per 24 dikali 3 per 4. Mana yang bisa kita sederhanakan? 0, 0. Hilang. 0, 0. Ya, yang bisa dihilangkan cuma-cuma hanya angka 0. Mana lagi yang bisa? 24 dan 3 sama-sama dibagi 3. Yang ini 1, yang ini 8. 2 dan 4 sama-sama dibagi 2. Yang ini 1, yang ini 2. Apakah ada lagi? Sudah habis, jadi tinggal 1 kali 1 kali 1 yaitu 1 per 1 kali 8 kali 2 yaitu 16. Ya anak-anak, jadi ini adalah materi pada
hari ini bagi anak-anak yang mengikuti pembelajaran secara daring. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata Bu Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.